Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Momen pemangkasan suku bunga semakin dekat, tapi banyak investor masih khawatir dengan bulan September. Nah, kira-kira ada apa nih? Sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Dari beberapa rilis data makroekonomi guys ya, kita memperhatikan bahwa sebenarnya ini menuju ke arah yang lebih baik, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal on kuartal di Amerika Serikat juga menunjukkan tanda-tanda positif ya, naik di atas perkiraan para konsensus dari 1,4% menjadi 3%, dan angka 3% ini jauh lebih tinggi guys ya dibandingkan perkiraan para konsensus di angka 2,8%. Lalu untuk tingkat inflasi secara year on year di beberapa negara juga menunjukkan ke arah yang positif. Dari Prancis untuk tingkat inflasinya juga turun ya, dari 2,3% menjadi 1,9%, lalu di Eropa juga turun dari 2,6 menjadi 2,2%, dan tingkat inflasi di Italia juga turun dari 1,3 menjadi 1,1%. Dan kita pun melihat guys ya, untuk indeks harga inti PCE month on month juga angkanya masih di angka 0,2%, dengan angka penghasilan perorangan dan juga belanja perorangan yang rata-rata mengalami kenaikan. Untuk penghasilan perorangan secara month on month di Amerika Serikat naik dari 0,2% menjadi 0,3%, sedangkan belanja perorangan month on month naik ya dari 0,3 menjadi 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat sebenarnya masih cukup resilient guys ya, sampai menunggu pemangkasan suku bunga yang akan dijadwalkan di bulan September ini. Tapi ternyata ya guys ya, banyak sekali investor yang malah takut ya guys ya dengan bulan September. Nah, kira-kira ada apa nih? Padahal kalau misalnya kita perhatikan pun memang inflow dari investor asing ini masih sangat bagus guys ya, dan modal asing juga membanjiri Indonesia, baik dari sisi IHSG-nya ataupun dari sisi SBN-nya, sehingga kita pun melihat ya bahwa ini merupakan indikasi yang cukup positif dan berpotensi akan naik harganya, terutama untuk saham-saham yang ada di IHSG. Karena pada sell in May kemarin kita melihat ya guys ya, baik dari pemberitaan ataupun secara faktanya memang banyak sekali outflow yang terjadi, atau investor asing banyak menarik uangnya dari Indonesia seperti itu. Jadi ketika dana asing ini mulai masuk lagi ke Indonesia, seharusnya kita senang, seharusnya kita berpikir positif ya guys ya. Nah, jadi sebenarnya konfirmasinya adalah selama dana dari investor besar ini terus masuk ke IHSG, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir ya guys ya dengan berbagai macam fear yang ada. Tapi sebenarnya saya pun cukup paham ya kenapa banyak investor yang khawatir ya guys ya dengan bulan September ini, karena per hari ini pun ya, dan besok hari Senin itu sudah masuk di bulan September. Besok Senin itu tanggal 2 September 2024. Mengingat IHSG pun memang sudah naik dan juga all time high guys ya, bahkan sempat ke 7.700-an guys untuk IHSG kita. Tapi memang ini dikarenakan ya ada beberapa faktor yang menarik sebenarnya, dimana kita melihat juga adanya penguatan rupiah setelah rupiah kita sempat melemah, dikarenakan di XY-nya juga terus mengalami pelemahan guys ya, karena kita melihat banyak sekali negara yang sudah mulai melepas dolarnya gitu guys ya, dan juga bertransaksi dengan mata uang dari negara tersebut ya. Contohnya Indonesia pun memang sudah mulai mencoba untuk transaksi ya dengan Korea Selatan ya guys ya, dengan menggunakan won dan juga rupiah seperti itu. Nah, jadi kita masih menunggu ya bagaimana kelanjutan dari dedolarisasi ini yang sedang digaungkan ya oleh banyak sekali negara seperti itu, yang kemungkinan besar ini dari Amerika Serikat yang dinilai ya tidak bisa menjadi penengah dari konflik di beberapa negara ya, seperti di Timur Tengah yang memang di wilayah konflik itu tidak bisa diselesaikan gitu guys ya, dengan Amerika yang sebagai negara adidaya seperti itu. Nah, kembali lagi guys ya, back to topic ya. Saya paham kenapa banyak investor itu khawatir dengan bulan September ya. Kemungkinan besar dikarenakan probabilitas kenaikan secara seasonality untuk IHSG di bulan September ini cukup rendah, hanya di angka 22% saja. Sementara untuk bulan Juni, Juli dan juga Agustus, probabilitas kenaikan untuk IHSG ini angkanya cukup tinggi ya guys ya. 70% untuk bulan Juni, Julinya 90% dan Agustus 80%. Hal ini wajar karena setelah adanya sell in May ya guys ya, atau penjualan setelah pembagian dividen ya di pertengahan tahun, maka memang sell in May ini menjadi momok yang cukup menakutkan ya untuk para investor, dan banyak sekali yang sudah paham dengan siklus ini, mereka memilih untuk mengantisipasi
ketika terjadi outflow. Jadi kalau misalkan memang sedang terjadi outflow ya lebih baik hold cash gitu kan ya. Nanti kalau misalkan sahamnya sudah mengalami bottoming dan sudah anjlok gitu guys ya, sudah turun di harga yang tidak rasional lagi, harga sahamnya sudah sangat murah gitu ya, maka akan banyak investor yang mereka bottom fishing ya, mereka memilih untuk buy on weakness di saham-saham yang bagus, yang menurut mereka fundamentalnya oke, apalagi rutin bagi dividen gitu guys ya. Dan tidak ada ketakutan apapun karena memang sell in May ini adalah siklus yang terjadi di IHSG. Jadi kalau misalkan teman-teman masih terjebak dengan adanya sell in May, maka kemungkinan besar teman-teman belum merasakan ya guys ya sell in May di tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih dengan bulan September? September, Oktober hingga November ya memang kita akui probabilitas kenaikannya cukup rendah guys ya. Tapi sebenarnya untuk di bulan Oktober itu cukup 50-50. Nah, seperti tahun 2021-2022 guys ya, di bulan Oktober itu sebenarnya masih bagus guys ya, meskipun pada bulan November kembali nge-swing dan turun ya guys ya. Dan juga di tahun 2022 lalu di bulan Oktobernya juga masih merah dan mulai naik itu di bulan November dan juga Desember. Ya memang teman-teman tidak boleh untuk timing the market ya guys ya, tapi dari siklus yang ada kita bisa memperkirakan bahwa ketika suku bunga The Fed ini dipangkas di bulan September dan Bank Indonesia juga akan pangkas suku bunga setelahnya pada kuartal 4 ya 2024 ini, maka saya punya feeling ya guys ya dan juga punya prediction bahwa di bulan September ini masih bisa bagus. Kecuali kalau misalkan ada sell on news di akhir bulan September ini, ya ada kemungkinan juga closing merah gitu ya guys ya. Kalau misalkan memang ada sell on news ketika The Fed memangkas suku bunga. Tapi karena inflow-nya masih bagus, maka saya pun sebenarnya masih tenang saja guys untuk hold saham-saham yang bagus dan juga rutin bagi dividen menjelang pemangkasan suku bunga The Fed, karena memang ini adalah stimulus ya guys ya untuk perekonomian di Amerika Serikat, dan juga itu akan menjadi stimulus perekonomian di negara-negara yang juga mengikuti pemangkasan suku bunga yang didahului oleh The Fed ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi di bulan September saya kira teman-teman tidak perlu terlalu khawatir ya guys ya, selama infonya masih bagus, kecuali seperti tadi saya bilang ada outflow plus ada outflow dari investor asing dan juga ada sell on news ya guys ya. Nah, itu teman-teman perlu khawatir, dan kembali lagi saya ingatkan jangan sesekali beli di pucuk karena pasti akan ada euforia ya. Karena pemangkasan suku bunga The Fed ini kan sudah ditunggu-tunggu ya oleh para investor, pasti akan ada euforia guys. Pasti akan ada saham-saham yang tiap hari itu naik tinggi. Ya guys ya, pasti itu akan terjadi gitu ya. Nah teman-teman, ketika melihat euforia seperti itu seharusnya sudah punya posisi sebelumnya. Jadi sebelum harga sahamnya naik ya teman-teman silahkan memilah dan memilih nih saham-saham yang bagus untuk diinvestasi. Dan ketika harga sahamnya naik ya teman-teman tinggal menikmati profitnya saja. Jadi jangan sampai teman-teman FOMO pas saham-sahamnya banyak yang naik, teman-teman baru ambil posisi di harga tinggi. Itu menurut saya cukup riskan ya guys ya. Jadi faktornya dua tadi, selama tidak ada sell on news dan tidak ada outflow, saya masih cukup yakin ya bahwa bulan September ini akan cukup bagus marketnya. Ya, untuk bulan Oktober dan November mungkin nanti akan kita prediksikan kembali guys ya. Ini untuk bulan September saja, seperti itu. Dan kita pun melihat guys ya adanya aksi jual oleh Warren Buffett terkait dengan sahamnya yaitu Bank of America ya guys ya. Memang perbankan di Amerika Serikat juga kita lihat guys ya kemarin sempat turun lalu mulai naik lagi. Saya pun memang sering ya memperhatikan saham-saham di US karena memang kemarin itu sempat anjlok guys ya rata-rata, dan ini mulai menghijau kembali. Jadi untuk Warren Buffett memang kita melihat ya guys ya sedang mempersiapkan cashnya. Ya, kita melihat bahwa ini adalah indikasi, ya ada indikasi bahwa Warren Buffett ini melihat ya long term, untuk long term ke depannya kemungkinan besar akan ada krisis ya guys ya, either itu dari sektor kesehatan ataupun dari sektor ekonomi. Ya kita belum tahu ya guys ya apa yang akan terjadi, tapi kembali lagi konfirmasinya adalah outflow. Jika memang terjadi market crash, jika memang terjadi market yang akan anjlok, tentunya akan ada beberapa pertanda. Salah satunya adalah outflow ya dari investor asing, di mana investor asing akan memindahkan dana mereka ke investasi yang lebih aman. Nah, itu adalah salah satu konfirmasinya.
Oke guys, selanjutnya kita pun melihat guys ya beberapa ancaman ya di sektor ekonomi di mana perusahaan-perusahaan besar juga sudah atau mungkin akan melay-off karyawannya, akan PHK karyawannya, bukan hanya di Indonesia tapi ternyata di Amerika Serikat pun sama seperti itu. Nah, kita ingin melihat bagaimana korelasi ya guys ya pemangkasan suku bunga ini bisa menstimulus perekonomian dan juga meningkatkan ketenagakerjaan ya, angka ketenagakerjaan dan juga mengurangi tingkat unemployment atau pengangguran seperti itu. Nah, jadi semoga saja ketika suku bunga The Fed sudah dipangkas ini bisa berita-berita negatif seperti ini bisa hilang ya guys ya dengan naiknya tingkat ketenagakerjaan dan juga menurunnya angka dari pengangguran di Amerika Serikat dan semoga saja hal itu pun terjadi di Indonesia. Tapi untuk saat ini memang banyak sekali fear ya termasuk dengan PHK karyawan yang akan dilakukan oleh Goldman Sachs ya. Tapi bukan hanya perusahaan di Amerika Serikat saja, kita melihat di Indonesia pun itu banyak sekali ya perusahaan yang berencana akan layoff karyawannya. Ya, kemungkinan besar ini ada kaitannya juga ya dengan AI, yang mana dengan adanya AI, misalkan tiga pekerjaan yang membutuhkan tiga orang, mungkin kedepannya hanya akan diurus oleh satu orang saja, dan sisanya ya guys ya yang ribet-ribetnya atau merangkum data dan lain-lain itu kemungkinan besar bisa dikerjakan oleh AI dan hanya butuh satu operator gitu guys ya untuk mengoperasikan AI tersebut. Nah, inilah yang saya cukup khawatir ya guys ya dengan tingkat pengangguran ataupun tingkat PHK yang semakin tinggi. Oke guys, lalu ada pemberitaan ya dari raksasa properti Hong Kong juga merugi guys ya. Pertama dalam 20 tahun ya, kemungkinan juga karena daya beli masyarakat juga menurun guys ya. Dan kita pun melihat ya angka pengangguran di Cina itu meningkat ya 17,1% pada bulan Juli. Ya, semoga saja nanti pemangkasan suku bunga juga bisa dilaksanakan di Cina. Meskipun kemarin pun memang China ini sudah mulai pangkas suku bunga meskipun perlahan-lahan guys ya. Hanya sekitar 10%-an lah ya, tidak sampai 25 BPS seperti itu. Dan juga yang perlu kita khawatirkan itu di tahun 2025 nanti, ya di mana DPR ini sudah menyetujui ya bahwa tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12% guys ya pada awal tahun 2025 nanti. Nah, semoga ini tidak memicu adanya market crash karena ya di awal tahun biasanya market akan mulai menghijau kembali, yaitu dikarenakan sebentar lagi akan ada fase apa ya pembagian dividen gitu guys ya di sekitar bulan Mei Juni gitu kan ya. Sorry, di pertengahan tahun lah ya akan banyak sekali saham-saham yang bagi dividen ya. Salah satunya adalah saham-saham sektor perbankan. Nah, jadi kembali lagi selama inflow-nya masih bagus, teman-teman tidak perlu khawatir guys ya bahwa saham-saham ya bisa naik bisa turun kan, itu wajar sebenarnya. Tapi trennya selama inflow asing itu masih bagus, saya lihat memang dan saya perhatikan ini kemungkinannya akan sangat bagus guys ya karena untuk saham-saham big banks ya seperti BBRI juga ini masih retrace yang cukup wajar guys ya. Inflow-nya juga masih bagus ya kecuali teman-teman mungkin melihat ada saham-saham yang terkena outflow yang besar ya guys ya dan juga berlangsung selama beberapa hari. Nah, itu perlu teman-teman waspadai atau jika teman-teman masih yakin dengan saham tersebut ya silahkan nanti teman-teman mencari area support untuk averaging down dan sahamnya juga harus dipastikan ya rutin bagi dividen dan ada potensi kenaikan laba bersih pada kuartal 3. Jika teman-teman sudah melihat adanya hal tersebut ya dua hal tersebut, yang pertama ya bisa berbalik akumulasi, lalu yang kedua adanya potensi laba bersihnya bisa bagus pada kuartal 3, silahkan di hold ya guys ya meskipun memang sedang floating loss ya guys ya atau teman-teman mungkin dalam posisi ya punya average atas ya masih floating loss dan mau averaging down ya. Ketika averaging down jangan asal masuk ya guys ya, jangan asal melakukan averaging down di harga berapapun. Kita melakukan averaging down itu biasanya di area supportnya dan itu pun ya selama masih yakin dengan sahamnya ya silahkan teman-teman hold karena ya saya yakin teman-teman akan merasa menyesal kalau misalkan melakukan cut loss di saham yang bagus dan juga rutin bagi dividen. Bahkan ada loh ya meskipun yang dia itu masih floating loss tapi angka kerugiannya itu ya potensi kerugiannya itu sebenarnya sudah tertutupi ya oleh dividen yang didapatkan. Ada juga yang seperti itu. Oke guys, jadi poinnya ya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir dengan seasonality IHSG ya karena kita pun memang sering kali guys ya membahas perkembangan market itu day by day. Kalau misalkan tiap harinya ternyata market malah semakin bagus, inflow semakin besar, ya teman-teman tidak perlu khawatir.
Ya, tapi ketika nanti sudah ada indikasi terjadi outflow ataupun ya ada sentimen negatif baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, ya barulah kita merasa khawatir gitu guys ya di bulan September ini. Jadi seperti itu guys ya, semoga membantu dan silahkan teman-teman simak terus ya analisa dari kita guys ya, dan ya kita pun memang melihat bahwa ini akan bermanfaat ya untuk teman-teman ketika kita membahas ya terkait dengan inflow, terkait dengan tren dan kedepannya akan seperti apa. Apakah akan bagus atau ada potensi akan turun? Nah, itu kan menjadi warning juga kan untuk teman-teman. Jadi silahkan ya subscribe channel Invest Saham dan simak terus analisa kita. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.